Terima kasih untuk worship team. Praise Jesus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Semuanya shalom. Semuanya diberkati dengan hari ini, semua menyembah Tuhan, diberkati. Hadirat Tuhan ada di sini, saudara. Ya, amin. Hadirat Tuhan ada di sini, ingin memberikan berkat, memberkati setiap daripada kita. Semua tanpa kecuali, semua daripada kita. Saya percaya Tuhan Yesus begitu baik. Dia bahkan sudah mati di kayu salib, amin. Ya, hari ini kita celebrate every week. Setiap hari Minggu kita merayakan siapa? Yesus. Kalian datang ke sini bukan karena kalian mau ngelihat saya atau pastor-pastor atau mau team worship. No, we are meeting our Savior. Kita bertemu dengan Allah Bapa kita, dengan Tuhan Yesus, dia ya our Savior. Roh Kudus saat ini bekerja di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kekasih-kekasih, di semua di dalam hati kita. Untuk apa, saudara? Untuk memberkati kita. Kalau ada yang sakit hari ini, saya berdoa semua bisa mengalami kesembuhan, amin. Karena Tuhan kita Allah yang dahsyat. Katakan ke kiri dan kanan, Allah gua Allah yang dahsyat. Allah yang dahsyat, saudara. Tuhan Yesus waktu dia berjalan, saya mau mungkin sebelum saya mulai nih ya, saya udah mau ancang-ancangnya, tapi saya mau shalomin dulu untuk mungkin ada beberapa jiwa-jiwa, saya tahu ada beberapa yang datang pertama kali. Terima kasih Om Tante ya. Ada yang datang mungkin hari ini, mungkin banyak happy holiday juga, merayakan liburan ya bersama dengan keluarga gitu ya. Bisa ketemu ya, saya tahu juga ada yang shalom juga untuk, lupa saya namanya tadi, adiknya Lili. Shalom semuanya, mungkin ada beberapa yang datang kemari, terima kasih untuk datang di sini. Ya, mungkin ada beberapa orang juga yang saya nggak tahu namanya, tapi saya percaya semua diberkati. Amin. Diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Firman yang memberikan apa? Memberikan kehidupan. Tuhan katakan iblis datang untuk apa? Mencuri, betul. Apalagi? Membunuh, membinasakan. Terdapat makanan di situ ya. Ya, ntar yang itu yang jawab semuanya. Ntar pokoknya minta sama Asher aja, pokoknya minta hadiah. Kalau nggak dikasih pokoknya minta aja. Yang penting pede dulu, betul ya. Iblis datang untuk apa? Mencuri. Dia bukan hanya mencuri, dia membunuh, membinasakan. Saya selalu bilang, kalau dia udah mencuri, membunuh, dia pikir habis kalau dibunuh. Tapi dia bukan cuma membunuh, dia mau membinasakan juga. Berarti sebenarnya mati itu, kematian bukan satu-satunya end. Ya, ketamatan dari hidup kita. Betul ya? Karena dia udah membunuh, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi katanya, tapi puji nama Tuhan. Tuhan datang, Yesus datang untuk apa? Untuk memberikan hidup. Bukan hanya hidup. Wah, hidup yang apa, Tante? Berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Betul ya, Tante ya? Jadi hidup tuh bukan hidup aja, tapi hidup yang penuh dengan berkat. Kalian di sini bisa napas, semuanya di sini pasti napas, nggak mungkin nggak ada yang napas, betul? Semua napas, mungkin ada yang lebih banyak napasnya, ada yang lebih dikit, ya kan? Tapi napas itu tidak penting kalau tidak punya kehidupan yang berkelimpahan. Katakan amin. Saya percaya kita semua loh, kita semua. Hai Tante, amin. Kita mau hidup yang berkelimpahan ya Tante ya. Kita banyak belakangan ini berdoa, saya percaya banyak yang menerima keselamatan, beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Ada beberapa orang menerima keselamatan, lahir baru, mengenal Kristus, menerima Yesus. Dan juga kita doakan ada yang sakit mulai disembuhkan. Kita berdoa, kita hidup dengan satu sukacita, kesehatan, tubuh kita sehat. Kalau kalian ya sakit gigi aja gak enak, betul kan? Sakit gigi aja gak enak. Kemarin ini pernah berapa minggu yang lalu kaki saya sakit aja, bener-bener saya bilang luar biasa, kita itu bener-bener bergantung. Kita semua nih bergantung kesehatan kita hanya karena Tuhan loh. Amin. Satu titik aja masalah dalam otak kita aja. Tapi puji nama Tuhan, dia baik. Katakan dia baik. Dia baik. Saat ini kalian ada di rumah Tuhan, ini kebaikan yang luar biasa. Saya percaya gitu ya. Oh ya, tapi saya nggak liburan. Liburan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 saudara. Betul? Liburan di sini pun bisa liburan. Bisa liburan ya, katakan ya. Amin. Kita liburan bisa di mana aja. Liburan di rumah pun bisa liburan. Kalian bisa pergi kemanapun, ke ujung dunia pun bisa nggak merasakan liburan.
karena pikirannya kemana-mana. Pusing, ya kan? Ini pikiran bisa di mana-mana. Tapi di dalam Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan, bersama Tuhan, kita bisa mengalami yang namanya ketenangan. We can live in the rest of His rest, ya. Yang namanya peristirahatan Dia. Kita bisa merasakan tenang, rasakan bisa sukacita, damai sejahtera, yang lebih daripada damai sejahtera daripada di luar dunia ini. Amin. Saya waktu pertama kali saya percaya gitu ya, semua orang itu mencari damai. Banyak orang di sini, kita pun kadang-kadang saya aja nih ya, paling gampang pakai di sini kan daripada kita orang banyak, paling gampang pakai example tuh, contoh itu pakai diri saya, betul ya. Saya kalau mau khotbah di sini saudara, itu susah tidur. Makanya kalau ntar ada yang tidur saya timpuk pakai sepatu. Enggak, just kidding. Tapi kalau saya itu agak banyak nervousnya saudara. Mungkin kalian di sini pikir saya banyak banget struggle. Itu cuma untuk khotbah loh. Kan sesuatu hal yang baik dong khotbah, betul nggak? Tapi itu aja kita kadang-kadang berbanyak pikiran ini itu. Ntar gimana ya kalau orang nggak nangkep apa yang gue ngomong gitu ya. Ntar kalau misalnya mereka sih diem-diem aja, baik-baik di sini GBC luar biasa. Nggak ada yang nimpukin saya, ya kan? Tapi kan di pikiran mana kita tahu. Kerinduan saya bukan di sini khotbah untuk perform, amin. Saya di sini untuk supaya Tuhan bisa menjamah kehidupan kalian. Kalian keluar dari sini, hidupnya berubah. Saya selalu ngobrol sama anak-anak, hidup saya percuma kalau kita tidak mengalami Kristus. Saya nggak di sini nggak bilang namanya agama. Agama itu kalau bahasanya adalah religi. Artinya apa? Dia membelenggu. Dia mengikat kehidupan kita. Tapi kita bukannya masalah agama saudara. Kita ada kehidupan, ada hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Kalau kalian lagi mengalami sakit, saya tahu pasti kita berdoa sama siapa? Sama our Savior, penolong kita. Kalian punya masalah dengan keluarga, kalian pergi ke siapa? Jangan ke pastor duluan, jangan ke pendeta duluan. Nomor satu ke Tuhan. Karena manusia akan tetap ada batasnya. Suami dan istri tetap ada batasnya. Tapi di dalam Tuhan, di dalam Yesus tidak ada batasnya. Amin. Dia itu Allah yang luar biasa. Tahun ini kita punya tema itu adalah The Year of His Extravagant Love. Yang baru pertama kali dengar gak apa-apa dengar lagi. Yang udah pernah dengar gak apa-apa dengar lagi. His Extravagant Love. Jadi kasihnya bukan kita andalkan yaitu my extravagant love. But His extravagant love. Extravagant artinya apa? Salah satunya terjemahannya artinya boros, ya kan? Kita kemarin belajar banyak mengenai kasih Kristus. Tapi kita biarlah selama setahun pun kita habisin mengenai topik kasih Kristus tidak akan pernah selesai, saudara. Sampai kalian nanti dipanggil, kita rapture, dijemput oleh Tuhan, kita pun belum mengerti. Kita baru sedikit ngertinya. Kita pikir kita ngerti. No, kita nggak ngerti. Saya undang setiap daripada kita, saya percaya, saya challenge, tantang setiap daripada kita. Kalau kita tidak mengalami Kristus Tuhan, saya nggak mau Tuhan, saya mau ngalamin kamu. Kalian nggak perlu, Alkitab baca, yes nomor satu. Tapi dalam kita membaca, apakah kita menemukan Kristus? Kita membaca bukan untuk namanya target saudara. Kita baca Alkitab bukan takut diomelin. Kita baca Alkitab bukan untuk hanya sebagai oh ya supaya saya kayak mesti bayar sesuatu, harus lakukan sesuatu. No, kita tuh tidak bisa bayar by the way. Kalau kita pikir kita bisa bayar, mungkin kalian masih belum dibukakan mengenai bahwa dosa kita itu, kita semua ini sudah berdosa. Upah dosa apa? Wah ini gereja mana sih? Jago banget Alkitabnya. Lo betul, kita tahu gak kalau namanya dosa itu upahnya maut, berarti kalian itu sebenarnya maut ujung-ujungnya. Mau baik-baik pun, melakukan apapun dalam kehidupan kita, bukannya saya bilang saya tidak mendorong kalian untuk berbuat baik, bukan. Tapi jangan sampai kita berbuat baik, tapi kita punya motif untuk supaya menyogok Tuhan, untuk supaya dibenarkan oleh Tuhan. Kalian berbuat baik kenapa? Karena Yesus telah berbuat baik. Dia telah mengasihi saya terlebih dahulu. Dia mati buat saya. That's why I wanna love others. Because Jesus loved me first. Karena Tuhan udah sayang. Bukan sebatas cuma sayang di bibir. Tapi dia turun ke dunia. Dia mati di sorga. Mati di sorga. Dia sebenarnya tidak pantas mati. Dia tidak berdosa. Dia bukan pendosa. Tapi kenapa dia mau turun menjadi orang berdosa? Kenapa? Supaya dia menjadi dosa itu sendiri. Karena dia mengasihi Fedri. Dia mengasihi Lena.
Dia mengasihi Elizabeth. Dia mengasihi kita semua. Satu persatu kalian jawab dengan, kalian bilang, dia mengasihi Lita. Think about it. Kita gak perlu khotbah sampai seberapa panjang pun. If we think about it, pikirkan baik-baik. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Gak pernah dia skip one day without you. Gak pernah dia sekalipun lupa kalian. Ingat baik-baik loh. Sehari pun, kalian pikir kalau kalian dilupakan satu hari aja, gak usah satu hari, 1 jam. Dilupakan oleh Tuhan. Beres hidup kalian. Gak bakal survive kita semua. Tapi dia mau mati. Dia setiap hari care. Roh Kudus ada di sini. Bersama-sama kita setiap hari. Saya mau setiap saudara kalau ada masalah apapun, berani datang ke Tuhan. Jangan kalian pegang terus sendiri beban kalian karena kita pikir kita bisa. Kalian bisa pun saat ini. Apapun yang kalian bisa, itu semua dari Tuhan, saudara. Katakan amin. Oh, saya bisa pinter loh, saya bisa nyanyi. Cobalah, kalian sakit tenggorokan sehari, gak bisa ngomong. Betul ya saudara ya? Kalian sakit sedikit aja, otot apa aja gitu ya. Satu nerve aja, gak bisa jalan bisa. Kalau semua ini kita ada di sini sehat. Wah tapi saya ini. Tunggu sebentar. Kalian bernafas saya dari Tuhan. Amin. Jadi saya cuma mau challenge everyone. Kalau kita ada beban. Ada masalah dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Mau minta jodoh kah gitu ya. Kalian tahu minta jodoh itu dari Tuhan? Bukan enak udel kalian doang, tahu? Tahu ya? Mana yang masih jomblo-jomblo? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Karena saya ngomongnya galak pada nggak berani angkat tangan loh. Saya udah menikah kok, udah punya pacar gitu ya. Ya kan? Kalian punya jodoh, kalian tahu ya, jodoh kalian itu sekarang, kalau yang udah married, tunggu ntar abis ini saya ngomong sama yang udah married. Kalau kalian belum punya jodoh, dengarkan baik-baik yang masih single. Semua nih, keliling semua sampai ke belakang tuh, ya kan? Kalian mengandalkan Tuhan untuk jodoh kalian, Shannon, amin? Amin. Jodoh itu benar-benar dari, maksudnya gini, Tuhan tidak bisa memaksa. Orang banyak memilih jodoh dengan keinginan sendiri, betul. Tapi biarlah dibawa dalam doa. Amin, bawa dalam doa. Minta yang terbaik. Jangan takut untuk minta yang terbaik. Karena Tuhan mau berikan yang terbaik. Kita kadang-kadang gak mau yang terbaik. Ayah yang ada aja lah, yang mau aja sama saya gitu kan. Ya gak apa-apa, oh udah bagus ada yang mau. Jangan. Ya kan? Minta yang terbaik, yang di dalam Tuhan. Nomor 1 dalam Tuhan. Kalau dia belum, Pastor Lita, banyak banget yang datang ke saya. Belum dalam Tuhan. Saya bilang gak apa-apa ngobrol dulu yuk. Ajak ngobrol. Setelah banyak banget ya orang-orang. Kalau udah kita ngobrolin mengenai keselamatan. It's not that hard to believe. Dengar baik-baik. Setelah kita sharing mengenai keselamatan. Gak terlalu susah untuk orang bisa mengalami keselamatan. Ini di otak kita terlalu takut. Ntar kalau gue sharing-sharing mengenai kekristenan. Apa? Ntar dia kalau gak mau terima apa? Takut saya. Yang gak diterima juga bukan elu. Kan kalau kita sharing about God. Yang diterima juga bukan. Kita udah ketakutan karena kenapa? Kita udah takut aja ditolak. Siapa yang takut ditolak? Banyak yang takut ditolak, betul gak? Pada waktu kita sharing, Tuhan bekerja. Kalian percaya waktu kita sharing mengenai Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Dia pasti memberikan kata-kata bagaimana caranya ngobrolnya. Banyak saya ngobrol sama orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, terima Tuhan Yesus lahir baru. Akhirnya baru mulai menjalani hubungan. Jadi saya mau share challenge everyone, semuanya. Kalau misalnya kita dekat sama satu orang, ya kan? Mau pendekatan lah ya, PDKT ya kan? Tapi dia belum mengenal Kristus, share dong. Apa susahnya sih share? Gitu loh. Share mengenai kehidupan kamu loh. Saya bukan share mengenai sesuatu hal yang untuk supaya menu-menuin bangku di sini. Gak penting. Tapi it's about your life. Are you sure that you have a savior in your life? Who can be for you, yang bisa selalu diandalkan, yang selalu menolong kamu di saat kamu membutuhkan. Saya yakin gitu. Saya selalu diingatkan begitu banyak Tuhan berperkara ya. Di dalam setiap
orang-orang yang saya jumpai itu Tuhan dahsyat. Wah, kalau saya ngeliatin kalian, muka sekalian satu-satu di sini ya. Ini terlalu banyak cerita-cerita yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kalian loh. Jangan pernah give up, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Karena kalian bisa fail, kalian bisa gak suka sama saya, gak apa-apa, it's okay. Saya banyak yang gak suka by the way, it's okay. Tapi saya mau bilang doang, Tuhan Yesus itu dahsyat dalam kehidupan kalian. Dia menolong hidup kamu, Revan, betul? Jadi saya selalu ingatkan, jangan pernah lupa. Petra, apa yang sudah lakukan Tuhan lakukan, jangan pernah lupa. Apa yang dia lakukan dalam kehidupan saya, jangan pernah lupa. Menolak untuk lupa. Jangan cuma umur doang, jangan dibilang, saya tolak umur. Jangan, tolak lupa apa mengenai Yesus. Yesus itu dia, my goodness. Benar-benar baik. Dalam hidup kalian pikirkan, yang harus kalian renungkan, bukannya, aduh besok bayar duit, ini apa. Jangan digituin dulu, jangan pusingin yang masalah bisnis boleh dipikirin. Tapi lebih daripada entar ini yang dipikirin anak segala macam, oke. Pikirin boleh. Tapi terlebih nomor 1 saya bilang, pagi-pagi pikirkan bagaimana Tuhan menjamah hidup kalian. Bagaimana dia selalu sabar sama semua dosa-dosa kita. Dia gak pernah lupa sama kehidupan kita. Jangan pernah kita lupa itu. Itu yang kalian ambil waktu, Tuhan terima kasih. Baca ayat Alkitab, yes. Mau hafalin pun puji nama Tuhan. Tapi lebih dari itu, ada Yesus gak waktu kalian melakukan itu? Kalian waktu menyembah Tuhan. Kalian di sini menyembah Tuhan, kita angkat tangan. Gak bisa nyanyi, fals pun gak apa-apa. Gak masalah. Ya udah, pastor saya gak bisa nyanyi, gak apa-apa. Tapi dalam hati kita, terima kasih Tuhan. Gak mau angkat tangan, gak apa-apa. Ya kan? Angkat ketek gak bisa juga kan? Gak apa-apa. Tapi kalau nonton bola, loncat-loncat. Ya kan? Teriak-teriak gitu kan. Jadi itu maksudnya poinnya adalah kita ingat Tuhan. Remember Him. Kita akan lakukan ini. Holy Communion. Ini sangat mudah hari ini. Yang kalian cerna hari ini tuh semua tuh udah pernah dengerin. Tapi kalian semua dengerin. Holy Communion, perjamuan kudus. Supaya apa? Mengingat. Kenapa? Dia tahu saya suka lupa. Dia tahu saya suka lupa. Udah diingetin. Ini khotbah, saya ngomong khotbah. 1 jam saya ngomong mungkin, setengah jam. Keluar, belum tentu ingat. Tuh manusia. Tapi kok dia bisa sayang sama kita ya? Amin. Kita buka ya sekarang firmannya ya. Banyak sih firmannya, mau yang mana nih kita? Ya kan? Oh, saya mau kasih tahu dulu sedikit mengenai Kidung Agung dulu. Ayat 8, pasal 8 ayat 6 sampai 7. Tapi saya mau yang ini aja ya. Sebelumnya, passion loves at the terror of hell. Ya. Dibaca langsung di situ. Passion loves at the terrors of hell. Tuh Kristus itu menertawakan, tau gak sih? Neraka itu sudah tidak punya kuasa lagi, dia itu ditertawakan. The passion. His passion loves at the terrors of hell. The fire of love stops at nothing. Ya, it sweeps on everything before it. Flood waters cannot drown love. That's the power of love. Kuasa daripada kasih. Torrents of rain cannot put it out. Bahkan sungai yang namanya tuh hujan yang begitu banyak airnya pun, banjir pun tidak bisa mengalahkan kasih itu sendiri. Love cannot be bought. Kasih itu tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibeli. Love cannot be sold. Gak bisa juga dijual. It's not to be found in the marketplace. Kalian mau beli yang namanya kasih, itu pergi ke bawah ke Papaya, kagak ada. Saya mau beli kasih, kagak ada. Mau beli ke range market, apapun itu dimanapun. Mau pergi ke luar negeri, cari sana. Gak ada yang namanya kasih. Kasih itu hanya didapatkan di dalam Kristus. Oh ya tahu sih tahu. Ya kalian alami. Jangan kita cuma tahu, kita alami. Kita minta Tuhan, nggak susah ngalamin kasih Tuhan. Tidak susah. Detik kalian mau menerima Yesus sebagai juru selamat, that's it. It's the seed ada di situ. Bibitnya, benihnya ada di situ. Sudah ada. Kalau kalian nanti, saya nggak punya kasih Tuhan, tidak mungkin. Kasih Tuhan ada di sini. Amin.
Karena dia yang membuat kalian mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita teruskan. Jadi di sini dibilang di sini cuma saya mau bilang bahwa sharing bahwa kasih itu dahsyat. Kalian yang lagi jatuh cinta aja ya, itu tahu. Pernah kan di sini semua jatuh cinta kan? Pernah kan lo? Pernah gak? Pasti pernah. Yang mau merit pernah kan? Pasti tahu betapa dahsyatnya. Itu cinta manusia bro. Itu cinta manusia. Tapi kalian tahu Tuhan punya kasih itu tidak bisa tenggelam. Di apapun dia gak bisa stop. Kita buka lagi firman-Nya ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Ini saya mau sharing mengenai kasih hari ini ya. Dimana saya ingin ingatkan bahwa kasih itu kayak apa. Kita pikir oh I love God, I love God. Saya mengasihi Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan, saya mau dengan sekuat hati saya, dengan sekuat jiwa saya mau mengasihi Tuhan. Tapi kalian tahu nggak sumber daripada kasih itu mana? Dari mana? 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ayo buka mulutnya ngomong. Tetapi bareng-bareng Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus. Titik sampai di situ dulu. Jadi bukan kita loh. Ini bukan saya ngomong ya. Jangan kalian ntar marah-marah sama saya. Ini baca Alkitabnya. Karena ini dulu saya waktu dibukain ini ayat ini. Saya tuh terbengong-bengong loh. Nggak tahu kalian ya. Saya tuh terbengong-bengong. Karena selama ini saya taunya saya harus cinta Tuhan. Saya harus mengasihi Tuhan. Aduh saya lagi masalah. Saya nggak bisa mengasihi. Harus. Kamu kurang berdoa. Kamu kurang puasa dan sebagainya dan sebagainya. Selalu merasa saya ada demand. Ada satu tuntutan. Untuk saya bisa menjadi lebih kudus, menjadi lebih apa. Karena kalau nggak nanti Tuhan marah, katanya. Mungkin ada ayatnya, tapi kita nggak tahu konteksnya apa, betul ya mengenai Tuhan marah. Oke, lanjutkan dulu ya. Ini adalah kasih itu, jadi kita bukan yang mengasihi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan. Jadi jangan GR, jangan baper, kita pikir kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi it's about Jesus. Ini semua adalah masalah mengenai Yesus. Kita di sini hari ini setiap hari Minggu datang, kita akan nanti ada tempat baru Tuhan sediakan di lantai 6. Kita berdoa dan percaya tanggal 5 Mei kita semua bisa naik ke atas ya. Bisa sama-sama kita kebaktian di atas. Amin. Nanti kita ada tempat yang baru, kita datang kenapa? Why? It's all about Jesus. Semua ini kita lakukan hanya karena satu nama, yaitu Yesus. Jadi ini kasih itu bukan kita saudara. Langsung kita bilang, kita ke kiri kanan bilang gini. Nggak ada yang mau ya? 1, 2, 3. Bukan kita. Bro itu nggak susah. Kalau bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah berarti semua tanggung jawab di Allah. Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu dan mengutus anaknya. Ini udah kejadian apa belum kira-kira? Sudah. Kejadian 2000 tahun yang lalu. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau kalian dibilang kalian punya dosa sudah didamaikan. Kalian sudah berdamai dengan Tuhan. Kalian udah gak bisa duduk di sini. Bisanya loncat tinggi-tinggi. Betul? Karena kita sudah didamaikan oleh Kristus. Oleh Allah Bapa di sorga. Kristus mati buat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengar ya, listen up. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita begitu dahsyat, akan menjadi mudah, ini ya translation saya ya, akan menjadi mudah untuk mengampuni orang lain. Akan menjadi mudah untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Akan menjadi mudah untuk kita hidup tanpa kepahitan. Akan menjadi mudah untuk kita bisa berbagi. Akan menjadi sangat mudah untuk kita menolong orang-orang yang tidak pantas ditolong. Katakan amin. Kalau kita hanya menolong orang-orang yang pantas ditolong, itu banyak orang, semua bisa lakukan. Tapi kalau kita menolong orang-orang yang tidak pantas ditolong, it's another level. Itu karya Roh Kudus. Amin. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Kita lanjutkan ya. Ini baru baca ayatnya doang loh, luar biasa. Kita lanjutkan lagi 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Jadi kalau kalian nanti pulang, ada waktu, pasti ada waktu, nggak mungkin nggak ada waktu. Jangan bilang nggak ada waktu sama saya.
Ya, semua orang pasti ada waktu. Semuanya ada 24 jam kan? Betul ya? Ada yang di sini cuma 23 jam? Atau 20 jam saja di courting? Kagak ada ya? Semuanya ada 24 jam. Jadi kita semua pasti ada waktu. It's all about priority. Biarlah kita hari ini bilang, Tuhan, prioritinya gak usah banyak-banyak saudara. Tuhan kita bukan Allah yang nuntut. Dia adalah Allah yang pengasih. Dia adalah Allah yang memberi terlebih dahulu. Dia adalah Allah yang mati terlebih dahulu buat kita. Jadi saya mau ingatkan ntar 1 Yohanes 4 kalian bisa baca di rumah. Nah kita baca lagi ayat 18 sampai 19. Oke. Di dalam kasih. Yang ayat 18 sampai 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau saya ngebaca ini banyak interpretasi ya. Tapi saya mau highlight di bawah underline ya. Garis bawahi bahwa, oke yang 19 boleh. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, dibilang di sini ya. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Tapi kenapa hidup kita banyak ketakutan? Pasti ada dalam kehidupan kita. Itu cuma kita perlu diingatkan bahwa kita itu, kayak saya tadi, saya banyak ketakutan. Mau khotbah aja ketakutannya banyak. Ntar pakai baju apa, ntar dandannya kayak gimana. Kalau cewek pusing banget. Suami saya kayaknya gak pernah pusing. Dia ada yang ada aja, ntar saya selalu nanya, kamu besok khotbah loh? Oh iya ya, udah pikirin bajunya. Ya yang ada aja. Ya enak banget ya dia gak pusing. Saya sepatu yang mana? Kok kayaknya gak ada sepatu? Padahal sepatu banyak. Ya kan? Baju, aduh pakai baju apa ya? Banyak baju. Lu ulangin lagi juga orang kagak inget. Betul gak sih? Kayak kenapa gitu kita mesti, ntar kalau saya pakai baju ini dia inget loh saya pernah pakai baju ini. Emangnya lu desainer? Sampai artis bener. Sampai gak boleh ngulangin baju. Ya kan? Ini di kepala semua. Yang wanita katakan haleluya amin. Haleluya amin. Ya kan? Wanita tuh kayak gitu. Semua gak ada. Apalagi pergi ke mana gitu ke toko semua dibeliin. Ya aku gak ada ini. Padahal pas pulang ya ampun saya banyak banget stoknya ada ternyata. Lupa bilangnya. Lupa. Saya kan gak punya baju yang ini warnanya juga beda gitu. Ampun saya bilang kita tuh manusia benar-benar. Tapi memang itu manusia ya dengan keunikannya. Saya nggak bilang itu nggak boleh ataupun itu masing-masing aja. Cuma poinnya saya tadi mau ngomong apa ya? Ketakutan. Masalah ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan saudara-saudara, teman-teman. Tapi saya bilang gimana nggak ada takut sih? Orang gimana hidup nggak ada takut? Nggak mungkin. Kita di sini besok kita habis lebaran ya kan takut banyak lah ya proyek entar ini itu segala macam. Tapi ini firman Tuhan. Biarlah kita percaya di dalam kasih. Kasih di sini adalah kasih agape. Jadi di dalam kasih Kristus itu tidak ada ketakutan. Kalau kita ingat terus, oh Tuhan Yesus engkau begitu baik. Kasih itu memberikan keberanian, tidak takut lagi. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Jadi gini, kalau kita ada ketakutan, kau undang Yesus masuk dalam kehidupan kalian. Kalau ada ketakutan, itu harus pergi. Ketakutan harus pergi. Kalau ada kematian pun harus pergi. Amin. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Kita takut. Kenapa? Karena kita takut dihukum. Takut ntar gak bisa bayar ini, gak bisa bayar itu. Masa depanku bagaimana? Orang ngomong apa? Pikirannya kayak gimana orang terhadap saya? Banyak ketakutan. Dan dia bilang ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi. Jadi dibilang kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi saya mau ingatkan bahwa kita itu tidak ada ketakutan. Kalau ada ketakutan ya. Saya mau bilang kan, kalau kita ada ketakutan, berarti kita hanya perlu diingatkan kasih Kristus. Kita ingat bahwa kita itu tidak ada lagi, kita tadinya pendosa tapi kita dibayar dosa-dosanya. Sekarang kita, ini mungkin kalian pikir ini terlalu klise, padahal ini gak terlalu klise, ini sangat relatable. Dalam kehidupan kalian, masa depan kalian dipegang oleh Tuhan. Dibilang lagi di Amsal, Proverb 12 ayat 25. Boleh Inggrisnya aja ya gak apa-apa ya. Inggrisnya aja ya gak apa-apa. Anxiety in the heart of man causes depression, but a good words makes it glad. Kita tuh bisa namanya happy itu
Karena kita dengar good word. Good word seperti apa? Kalian dengarkan apa yang Tuhan Yesus ngomong mengenai kalian. That's the best word. Apa sih? Kalian ini diberkati. Kita bisa mulai ngomong ya. Di depan kaca kayak gak di depan kaca lah, gak usah di depan kaca. Kita katakan kepada diri kita sendiri. Ya di depan kaca juga gak masalah yang demen ngaca. Tapi kita mulai perkatakan, saya ini diberkati. Justru dalam keadaan kalian berat loh. Saya katakan ya, kalau kalian lagi banyak duit, semuanya lagi diberkati, gampang banget ngomong, amblas men, amblas. Gampang. Tapi detik-detik kita di bawah. Kita katakan, saya diberkati. Itu kita mulai perkatakan. Karena kita waktu mulai mengatakan itu yang namanya anxiety, depression, go. Move away. Minggir. Betul? Oh sering saya ngalamin yang namanya ketakutan itu saya sering. Jadi saya ngomong ini pun bukan hanya karena ayat Alkitab seperti ini. Tapi saya pun sudah mengalami dan saya percaya kalian pun sudah banyak yang mengalami. Tuhan sudah lewatkan dari kalian ketakutan-ketakutan kalian. Masa-masa kalian dulu mengalami kegelapan. Betul? Saya mau bilang kalau kalian lagi mengalami kegelapan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Justru di dalam kegelapan kalian baru bisa melihat yang namanya terang kan? Betul? Kadang-kadang di dalam otak kita kadang-kadang orang Kristen mesti mengalami berkat terus. Nggak boleh ada masalah. Emang itu ada ayatnya by the way? Ada nggak ayatnya? Kagak ada. Tapi di pikiran kita kalau udah ikut Kristus kita nggak boleh ada masalah. Justru ada masalah itu yang membentuk kita. Masalah harus ada dalam kehidupan kita. Kenapa kayak saya ngomong begitu? Kenapa? Karena kita itu manusia pasti sombong tanpa masalah. Saya bukan bilang semua cari masalah, ntar pusing saya. Tapi kalian gak perlu cari masalah aja, masalah udah datang. Itu loh masalahnya. Banyak banget kan ngomong masalahnya kan? Betul, itu masalahnya. Kita gak cari masalah, mereka datang. Udah pasti. Mereka gak happy lah. Gak suka gitu, Roni, Hardy ke gereja GBC ngapain kalian? Ngapain ke gereja? Udah diem aja di rumah. Ya kan? Diem di rumah, gak perlu ke gereja. Besok-besok juga gak usah mikirin Tuhan, gak perlu. Maunya seperti itu. Kalian lagi gak diberkatin, langsung ditambahin lagi pikiran-pikiran. Oh kamu karena gak begini, karena kamu berbuat salah ini, karena kamu tidak melakukan ini dan tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Ini pikiran seperti ini saya bilangin ya, akan nggak usah lama-lama ya, sehari kalian ikut aja entertain, gila. Itu depresi pasti stres. Tapi justru kalau pas lagi ada pikiran-pikiran negatif, kalau kita pergi di sini ya kan, kita diingatkan, mulai, gue dikasihi sama Tuhan. I am still the righteousness of God in Christ. Aku dibenarkan di dalam Kristus. That's why I'm blessed. Amin. Waktu kita katakan gitu, kita lama-lama kita tahu, kita percaya Tuhan yang angkat kita. Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Betul? Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu Yesus, buat kita semua, masa dia gak kasih jodoh? Masa dia gak kasih yang namanya kehidupan keluarga yang harmonis? Masa dia gak kasih yang namanya kita kesembuhan? Apakah itu yang kalian maukan? Keturunan dan segala macamnya. Apapun yang kalian minta saat ini, yang kita perlukan, sebenarnya kalau kita pikir Tuhan tidak akan pernah stop memberkati kita. Saya percaya. Karena Tuhan itu sudah memberikan segala-galanya. Apapun yang kita butuhkan sudah ada di dalam Kristus. Dan waktu detik kita terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, dan kita lahir baru, detik itu kita udah dapat segala-galanya. Kalian percaya nggak? Masalahnya kita yang tidak percaya loh. Kita akan tetap seringkali kita tidak percaya sepenuhnya. Kita percaya Tuhan kasih separuh-separuh. Kayak martabak paru-paru. Iya kan?
Ih, crunchy banget deh ngomongnya. Gak jelas banget Pastor Lita. Ya kan? Tapi bener, kita selalu mikir Tuhan itu gak semuanya. Dia gak all out sama kita. Kayaknya dia cuma separuh-separuh doang deh. Kalau kayak namanya masa depan ya itu kan lu mesti usahakan sendiri juga. Kan kita mesti bekerja, betul kita mesti bekerja. It's okay untuk mulai, harus malahan bekerja. Tapi yang namanya rejeki, yang namanya berkat, harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah berikan. Jangan mengandalkan kepintaran kalian. Oke, kalian banyak yang pintar di sini, banyak yang lebih pintar daripada saya nih di sini nih. Karena saya biasa-biasa aja, ngomong aja kalau itu ngomong saya suka nggak ngerti gitu. Sama suami saya kan kalian tahu ya, dia luar biasa banyak pengetahuan gitu kan, yang saya sharing ya kan. Saya suka ngobrol sama dia aja suka nggak ngerti. Dia mesti ngulang, tanya sama dia, ngulang berapa kali. Apalagi kalau udah namanya kagak, saya kurang tertarik topiknya gitu ya. Saya udah ngantuk gitu rasanya. Dia ngomong gitu, aduh ngantuk gitu. Dia mesti mengulangi, enggak karena gini, kita semua ini puji Tuhan saya nggak perlu, pinter itu nggak apa-apa, it's good. Tapi jangan kita mengandalkan kepintaran kita untuk mendapatkan berkatkah, sukseskah, anak supaya begini begitu, lu mesti pintar dulu. Enggak juga. Saya semakin ngerti, saya punya 3 anak by the way. Diberkati luar biasa saya. Cuma saya merasa saya perlu merendahkan diri saya dalam mendidik mereka gitu ya. Mendidik mereka itu menurut saya banyak belajar dari mereka juga. Karena kita jadi orang tua, mohon maaf yang jadi orang tua nih. Saya sih orang muda sih bukan orang tua. Tapi kita menjadi yang lebih tua, menjadi orang tua mereka ya. Tapi saya mau sharing, kalau saya banyak Tuhan ajar untuk minta untuk hikmat. Di mana saya bisa mengerti anak-anak. Karena terus terang kita orang tua nggak bisa kita bilang kita klaim kita karena lebih tua kita tahu segala-galanya. Amin. Saya perlu kadang-kadang terbuka dari orang-orang anak-anak yang apa yang mereka perlukan. Amin. Jadi saya merasa kalau kita pun merasa pinter, oke, pinter is okay, no problem. Tapi jangan kita merasa, oh kalau gue pinter, gue lebih pinter dari anak gue mengenai masalah ini, 1, 2, 3, pasti dia dengerin saya. Belum tentu saudara, belum tentu. Anak-anak yang teenager pun, kita punya by the way, micin yang akan nanti di launching menjadi, ada nanti kalian aja yang ngomongin di announce nama yang baru. Tapi ada anak-anak kita yang youth-nya di atas lagi bertemu sekarang gitu ya. Di sini juga ada Fun Church yang anak-anak yang masih kecilnya. Jadi memang ada beberapa di sini kalau kita lihat ada bangku-bangku kosong, sebenarnya ini penuh juga kalau ada anak-anaknya ya. Tapi mereka di sini kita selalu share mengenai satu hal, bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. They are never rejected. Mama papa pun bisa reject kalian, bisa menolak kalian tanpa sadar. Karena kita seringkali lupa. Kita sering lupa membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Anak yang satu dengan anak tetangga. Ya kan? Dibanding-bandingin. Kita tanpa sadar. Oh yang itu. Lihat di Instagram tuh hebat tuh anaknya gini-gini. Tanpa kita sadar. Wah luar biasa Ferliadi. Nanti nextnya saya akan pakai kostumnya. Kita ada taruhan ya. Enggak, bukan taruhan, ini bercandaan. Tapi puji Tuhan lah. Nah tadi ngomong mengenai anak-anak ya. Anak-anak diberikan kepada kita semua yang punya anak. Itu adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka ke dalam pengenalan akan Kristus. Tapi jangan stres ya. Jangan stres bagaimana caranya membawa mereka ke dalam pengenalan akan Tuhan. Saya percaya, luar biasa percaya Tuhan akan memberikan. Dengan cara kita hidup sehari-hari, Dia akan membawa anak-anak kita mengenal. Mungkin ada saat-saatnya mereka berontak. Mereka tidak percaya, nggak terima dan sebagainya. Aduh banyak banget banyak ada waktu-waktu di mana mereka kadang-kadang mencari jati diri mereka. Sehingga mereka bingung. Ini ke gereja ngapain sih dengerin orang ngomong. Nggak terlalu menarik misalnya gitu ya. Ya kan? Tapi pelan-pelan biar Roh Kudus. Jangan kita seringkali kita menghakimi mereka, menghukum mereka. Itu paling gampang kan? Betul ya? Kalau kita omelin anak, terus kita hukum mereka, paling mudah. Betul nggak? Maunya sih begitu ya emosi kita ya. Yang ibu-ibu udah ketawa-ketawa, senyum-senyum. Penderitaan kita tahu ya. Tapi
Tapi saya percaya Tuhan akan bawa. Jadi saya percaya Tuhan akan bawa mereka mengenal lahir baru dan bahkan dibaptis dan bahkan menerima baptisan Roh Kudus. Kita lanjutkan ya. Amin. Amin. Tentang anak-anak kita serahkan kepada Tuhan. Kita selalu berdoa buat mereka. Selalu menjadi panutan buat mereka. Kalian mau mereka melakukan apa? Yuk merendahkan diri, lakukan dulu. Mau mereka cuci piring? Ya kita cuci piring dulu. Oh gak bisa. Mungkin udah bertahun-tahun udah cuci piring. Anaknya belum cuci piring juga. Ya gak apa-apa. Suruh bapaknya cuci piring. Haleluya. Enggak. Tapi poinnya adalah kita di dalam mendidik anak pun jangan stres, saudara. Ibu-ibu sama bapak-bapak ya kan banyak yang kita tuh sering stres. Gimana sih cara mengubah anak? Ya bukannya kita bagian yang mengubah anak. Cuma kita sering banget gitu, terutama saya ya, gak tahu ya kalian ya. Kalau saya tuh pengen banget ngubah. Saya maunya anak saya jalannya lurus aja terus. Siapa yang bilang bisa? Orang kita aja dulu kagak bisa. Ya kan? Hidup kita aja sekarang aja kita jalannya gak bakal bisa lurus terus. Kita mau anak kita semuanya satset semuanya bener semuanya gitu. Ya kagak bisa lah. Biarkan mereka kadang-kadang juga jatuh. Kadang-kadang mereka melakukan kesalahan. Ya itu justru saatnya mereka waktu jatuh melakukan kesalahan. Itu saatnya kita mengasihi mereka. Anak saya sharing waktu itu dia bilang katanya waktu dia lagi bandel-bandelnya cuma satu mami. Yang saya ingat dia bilang. Yang bisa buat saya benar-benar mulai bertobat. Adalah waktu mama Dedi gak pernah menolak saya. Dalam keadaan terburuknya saya. Seperti Bapa di surga saudara. Kalau Bapak kita di surga hanya menerima kita waktu kita baik-baik aja, itu bukan Bapak, nggak perlu terlalu susah, ya kan? Semua orang di sini kalau kita baik juga mau menerima kita, tapi waktu kita tidak melakukan, waktu kita jatuh, waktu kita gagal, apakah di situ Tuhan kita ada terus buat kita? Yes, He is there for us. Itu ada di ayat Roma 8 ayat 35 sampai 38. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tadi dibilang bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dibilang tadi ya, ingat ya, Dia sudah memberikan segala-galanya. If He for us, kalau Dia bersama untuk kita, siapa yang dapat melawan kita, betul? Lalu dibilang lagi di sini, dibilang kita lebih di ayat yang terakhir, kita lebih dari orang-orang yang menang. Bagaimana maksudnya orang-orang lebih dari orang-orang yang menang? Karena kalian tidak berperang. Kalian tuh tidak berperang loh. Kalian misalnya lagi apapun keadaan, masalah apapun, bukan kalian berperang. Ingat bahwa Tuhan yang berperang. Jadi kita itu waktu kita ada pergumulan dalam hidup masalah, kita berdoanya bilangnya apa? Tuhan, saya sudah menang. Saya sudah menang. Saya sudah dapat jodoh. Betul ya? Saya sudah dapat jodoh. Saya sudah dapat apa lagi misalnya? Masalah apa lagi misalnya? Apa yang kalian butuhkan saat ini? Sudah dapat. Kalian dalam keadaan waktu berdoa itu punya pemikiran saya itu bukan minta-minta. Amin. Kalian bukan minta-minta lagi. Kalau misalnya ke financial blessing nih, saya mau ngomong sedikit mengenai financial blessing. Saya percaya ya, financial blessing itu adalah yang paling rendah yang kita mesti gumuli. Saya dulu nggak mikir seperti itu. Tapi saya cuma mau bilangin, keuangan itu adalah masalah yang terkecil yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi saya masih struggle. Saya juga dulu beberapa tahun yang lalu juga masih struggle. Saat ini pun kadang-kadang kalau kita nggak ingatkan diri kita masih struggle. Justru saya hari ini mengingatkan kalian. Bersama-sama dengan saya diingatkan apa? Masalah uang itu adalah yang paling bawah. Karena dia tidak mungkin tidak memberikan keuangan, berkat-berkat keuangan. Masalahnya dengan kita cukup atau nggak cukup, itu masalahnya.
Kita selalu ngomelnya, Tuhan kau ini gak cukupkan saya ini, gak cukupkan saya ini, gak cukupkan saya ini. Padahal yang Tuhan mau kasih apa? Bukan cuma financial blessing, tapi dia mau memberikan apa? Wisdom. Betul? Dia mau memberikan kita hikmat, bagaimana caranya? Ada hal-hal yang mesti downgrade, it's okay. Tuhan mau downgrade bukan berarti kalian di situ terus. Kalian mengalami namanya lembah kekelaman, bukan terus-terusan di lembah kekelaman. Katakan amin. Kalian itu dibilang kita menjalani, walau kita berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi engkau selalu bersama kita. Engkau selalu bersama kami Tuhan, bersama saya. He is with us. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa habis itu melewati lembah kekelaman. See, the thing is like, Tuhan Yesus itu dia punya nature, kalau ada penyakit jadi apa? Sembuh kan? Nature Tuhan itu kalau sakit sembuh. Kalau dia ngelihat orang gila di Gerasa, terus gila apa enggak? Enggak, lepas. Orang gila di Gerasa itu sebenarnya bukan dibilang orang gila, dia itu dirasuki setan. Oke? Berarti nature Tuhan Yesus waktu ada di dunia itu seperti itu. Dia ngelihat orang miskin pasti diberikan kelimpahan. Betul? Ngelihat orang kusta, tambah kusta apa tambah sehat? Sehat. Atau kusta terus ya udah kamu sekalian lumpuh. Enggak kan? Enggak kan? Tuhan tuh tidak nambah-nambahin penyakit loh. No, he never. Dia itu punya nature bukan nambah-nambahin penyakit, bukan nambah-nambahin masalah dalam hidup kita. Amin. Jadi, kalau nature-nya Tuhan seperti itu, yang satu jadi dua, dua jadi empat dan sebagainya dimultiplikasikan. Berarti dalam hidup kalian, apapun yang kalian punya saat ini, berkat yang Tuhan sudah kasih, dia pasti multiplikasikan. Amin. Kalian bekerja di luar daripada nalar kita punya pemikiran. Ini kalau namanya orang Chinese hitung-hitungan ya. Bener ya, kalau bisnis tuh ada hitungan-hitungannya, saya sih gak terlalu ngerti. Puji Tuhan saya gak terlalu ngerti. Dan saya gak mau ngerti. Saya yang penting transferan beres. Haleluya. Loh betul, saya gak mau terlalu pusing. Karena dulu saya pernah loh jadi orang yang pusing. Selalu saya pusingin, tanya sama suami saya nanti kalau pulang. Jangan nanya yang jelek-jelek ya. Tapi ya saya tuh orangnya pengen tahu. Pengen tahu harus begini. Karena saya merasa saya pintar. Nggak tahu kalau saya kayak dulu kayak gitu. Saya merasa saya harus kontrol nih. Saya pegangin nih. The more I control, the more I lost it. Beneran, ini pasti kalau saya cek satu persatu nadinya banyak yang bilang amin Cilita. Pasulita tuh bener banget. The more kita coba kontrol, ya ini kita ituin, semakin kita hancur. Kenapa? Karena kita pikir kita yang pinter, kita yang pegangin. Tapi kalian bukan abis ini nggak usah rencana asal-asalan, enggak. Kalian jalanin aja, tapi ya jangan distresin juga. Bahwa Tuhan nih, ini rencana saya ya. Kira-kira seturut rencana Tuhan gak? Iya kan? Waktu saya ngejalanin, I surrender everything to you Lord. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Karena waktu kita tidak berpikir mengontrol apa masa depan kita. Banyak bahkan orang-orang yang saat ini mengalami yang berkat-berkat di luar daripada pikiran. Daripada rencana kita manusia. Tuhan benar gak? Bisa lebih daripada rencana kita, benar ya? Amin. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Saya mau kasih firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 25-26. Cepet ya, waktu berlalu ya. Amin. Nah, Yohanes 11 sampai 25-26 ini waktu saat Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus. Oke? Waktu itu dia ketemu dengan dengan Maria, ya kan? Nah ini dibilang di sini, bahasa Indonesianya aja dah, supaya kita menghemat waktu. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ini Yesus yang ngomong. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, saya mau katakan di sini, mau ingatkan bahwa Tuhan Yesus itu is love, betul? Kita kan lagi ngomong konteksnya ini love, kasih. Minggu lalu Pastor Yudi sharing mengenai the resurrection, betul ya? Mengenai kebangkitan. Nah,
Di sini dibilang kata Yesus, dia akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus yang adalah kasih itu sendiri, dia membangkitkan dan dia menghidupkan. Itu nature-nya. Oke? Jadi saya cuma mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu kasih itu sendiri, itu membangkitkan. Dibilang di sini bahasa Inggrisnya ya, kalau kita lihat di sini. Yang bahasa Inggrisnya boleh yang NIV. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Amin. Tadi saya bilang kan, kalau kita masih dalam keadaan kita, masalah kita saat ini mungkin saya nggak tahu apa yang menjadi masalah kalian, ya. Yang mengalami kayaknya mandek. Kalau kematian tuh kira-kira apa sih kelihatannya kalau mati itu apa? Kematian, death. Nggak ada kegerakan, ya kan? Ya kan? Segitu-gitu aja stuck di situ, ada stagnancy, ya kan? Kadang-kadang ada yang masalah kematian itu bau ya, bener ya? Pasti bau, ya kan? Menakutkan dan segala macamnya. Kalau dalam kehidupan kita ada yang mengalami saat itu mungkin kok kayak stagnan. Atau mungkin kalian udah capek, kok kayaknya gak ada breakthrough. Ya kan? Nah itu justru saat itu Tuhan bilang, I am the resurrection and the life. Tuhan Yesus yang ada di dalam kalian itu adalah kebangkitan. Kasih yang ada di dalam kita itu adalah membangkitkan. Tadi saya juga udah sharing mengenai betapa dahsyatnya kuasa daripada kasih itu sendiri. Saya dulu waktu suami saya lah ya, suami saya waktu jatuh cinta sama saya, waktu sekarang juga jatuh cinta masih, amin haleluya. Waktu pertama kali gitu dia jatuh cinta sama saya. Itu yang namanya mau ketemu. Saya bilang kan, ntar jam 8, jam 7 aja udah ada di apartemen saya, udah duduk di sofa, nungguin. Ketawa kenapa Pak Novik? Karena kadang-kadang kita telat ya. Tapi itu benar Pak Novik. Pak Novik kalau dicek juga pasti begitu. Sama Ria dulu. Betul gak? Itu yang namanya kasih itu ya. Kasih manusia. Yang cuma tidak kekal. Betul ya? Dia tuh begitu excitednya. Kasih Tuhan itu begitu excitednya sampai orang mati harus bangkit. Amin saudara. Harus bangkit. Kasih Kristus itu membangkitkan. Dia itu benar-benar Yesus itu I am the resurrection dia bilang. Kasih daripada Kristus itu membangkitkan saudara. Dia tidak main-main. Amin. Satu lagi saya penutupan. Saya sudah harus tutup kan. Dari Yeremia ya. Amin. Dari Yeremia. Itu tadi jadi waktu itu sebelum Yesus membangkitkan Lazarus. Dia sudah berikan firman. I am the resurrection. Apa yang kalian masalahkan saat ini yang perlu dibangkitkan? I am your resurrection. I am the resurrection for your finance. Akulah kebangkitan untuk masalah keuangan kalian. Akulah kebangkitan dalam perkawinan kalian. Dalam hubungan kalian dengan orang tua, dengan anak-anak. Kita tuh masalah begitu, cuma masalah kecil aja kadang-kadang sangat membuat kita tuh down. Kita di sini kadang-kadang yang kemarin kan di sini banyak yang mungkin keluar, ada yang udah pulang di sini ya. Kita di sini kurang ART aja, kita sangat perlu kasih karunia Tuhan loh. Iya kan? Ibu-ibu, dengan para suami kita perlu kasih karunia Tuhan. Bukan karena suami kita jelek ataupun bandel atau apa, bukan. Kita hidup aja memang perlu kasih karunia Tuhan. Cobalah hidup di Jakarta. Sekarang aja lagi pada nggak ada trafficnya, nggak terlalu pusing. Kemarin ada yang lagi pergi jalan-jalan, udah gitu kena ini kena traffic macet gitu. Di Jakarta udah kayak nggak kayak Lebaran, maksudnya nggak sepi gitu, rame, ya kan? Itu makanya it's more than that gitu. Kita perlu mulai. Kalau kayak hati kita mulai tawar kayaknya ke gereja biasa-biasa aja. Tuhan bilang I am the resurrection. Biar dia kembali. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita bisa di worship team bisa maju. Kita tutup dengan Yeremia 31 ayat 2 sampai 3.
Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Boleh saya iniin dulu ya, sebelumnya saya tutup dengan yang bahasa message-nya. This is the way God put it. They found grace out in the desert. These people who survived the killing Israel out looking for a place to rest. Met God out looking for them. God told them, I have never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. Oke. Sangat menarik dia bilang gini, they found grace out in the desert. Justru di dalam kesulitan kita, padang belantara di sini, desert, benar? Bahasa Indonesia tadi apa? Di padang gurun. Kalau ada hidup kalian yang mengalami saat ini padang gurun. Padang gurun itu kering. Susah cari makanan. Gak ada Gojek di sana. Oke? Susah. Ini ngomongin tentang kekurangan, kesulitan, kesusahan. Bukan cuma masalah duit, saudara. Duit tuh paling mudah. Tapi dia itu seringkali mau bawa kita itu dalam satu restorasi pemulihan seutuhnya. Dia gak mau kita punya duit tapi susah tidur. Dia mau kita punya berlimpah keuangannya pun, dia mau apa? Kita tetap hidup sehat. Katakan amin. Sampai nanti tua masih bisa jalan. Amin kan? Kita gak mau, justru kita, jangan sampai kita nanti tua. Saya berdoa semua di sini. Sampai nanti kita berumur, jangan ngomong tua lah. Sensitif gitu kayaknya. Umur kita lanjut pun, kita tetap sehat. Amin. Kenapa saya bilang itu? Jangan takut saudara untuk ikut minta kesehatan. Karena Tuhan kita kaya dengan kesehatan. Tuhan kita itu kaya dengan kesehatan. Saya percaya apapun keadaan kondisi kita. Ya, Tuhan mau berikan kita kesehatan. Tadi dibilang di sini lagi, tadi dibilang justru in the desert kita found grace. Puji Tuhan ya. Kalau kalian gak mengalami padang gurun, mungkin kalian gak cari Tuhan. Bukan gak cari Tuhan gimana, sorry. Mungkin kita gak mau menerima kasih karunia Tuhan. Kita merasa kita udah di atas angin. Gitu, ya kan? Tapi puji Tuhan kalau kita mengalami masalah. Teruskan lagi tadi dibilang, saya mau tutup dengan yang ini. I never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. Ya, dalam ada satu kayak definition lah ya. Kalau satu itu one thing happen itu is incident. Two things happen is a coincidence. Tapi kalau 3 kali terjadi, ya, it's a pattern. Suatu pola. Tuhan itu dia bilang di sini, ini yang message-nya ya. Expect love and love. Sebenarnya cukup untuk love aja. And love. 2 kali cukup. Atau kita bilang expect love. Cukup. Tapi dia mesti love, love, and more love. 3 kali dia ngomong di sini. 3 kali itu adalah Tuhan bilang kata hayolah. It's a pattern. Suatu pola di mana Tuhan itu mengasihi kita. Coba kalian expect. Bangkitkan ekspektasi kalian. Mungkin kalian hidup ini selama ini banyak kepahitan demi kepahitan sehingga kita tidak lagi berani untuk berekspektasi. Kita tidak berani lagi sama Tuhan untuk berharap sesuatu yang besar. Gak usah berharap yang macam-macam lah. Sedikit aja. Udah begini ya udah bagus. Begini ya udah bagus. Saya mau matikan, jangan kita mulai hancurkan pikiran-pikiran seperti itu. Kita mulai expect love. Dan bukan cuma sekali, expect more love. Saya selalu bilang sama suami saya.
Kita selalu bilang seperti ini sorry ya, maaf ya, saya kadang-kadang suka terlalu lebay ya. Tapi memang begini saya, mau gimana ya? Maksudnya saya selalu bilang sama dia gini, saya berdoa, kita berdoa, suami dan istri. Sampai nanti, sampai pada akhirnya, we will grow together. In love each other, benar-benar di dalam jatuh cinta. Berapa banyak dalam kehidupan kita juga hilang. Kayaknya udah gak ada lagi. Dengan kesibukan masing-masing. Lu pulang-pulang, gue pulang-pulang, lu punya hidup sendiri, gue punya hidup sendiri. Tuhan bilang, jangan sampai di situ doang. Tapi kita bisa saling mengasihi. I can respect him. He can love me the way I am. Saya bisa mengasihi dia dengan apa adanya dia. Seringkali kita terlalu meninggikan diri kita sendiri sehingga dalam kehidupan suami istri pun kita maunya menang sendiri. Saya lebih benar, lu lebih salah, gini, berantem, gini. Itu sih pasti terjadi ya saudara. I'm sorry kalau kalian bilang itu gak terjadi, bohong itu. Itu terjadi. Tapi betapa indahnya, di dalam masalah, di dalam sesudah kita berantem, udah tahu nih kejelekan dia tahu kejelekan saya. Iyalah pasti tahulah kejelekan Cilita, iya oke. Banyak banget kejelekan saya. Tapi kita bisa saling menerima. Kita bisa saling mendoakan. If you love your spouse, kalau kita mengasihi pasangan kita hanya karena dia baik, itu gak perlu Roh Kudus, gak perlu iman, gak perlu Tuhan. Bye-bye aja, lu bisa kok lakukan itu sendiri. Tapi waktu spouse, ini kita pasangan kita lagi jatuh. Saya mau bilang, mari, be gracious. Be gracious to our spouse. Be gracious to our children. Kita berikan kasih karunia kepada anak-anak kita. Kepada pasangan kita. Kita gak sama-sama kok, gak ada bagusnya. Dua-duanya banyak kekurangan. Tapi yuk kita mau sama-sama, amin.